فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله. Suasana di Israel sedang bergolak. Bukan hanya karena serangan roket dari Gaza yang terus berdatangan, bukan karena militan Palestina yang belum juga bisa dilumpuhkan, tapi karena satu suara dari dalam negeri sendiri. Suara seorang ibu yang mengungkapkan kemarahan paling jujur dan menyakitkan. Iris Haim, ibu dari Sandera yang dibunuh, Yotam Haim, akhirnya angkat bicara. Bukan dengan marah-marah ke Hamas. Bukan juga dengan menyemangati perang. Tapi dengan sebuah pernyataan yang mengguncang pondasi negara Yahudi itu. Israel sebaiknya menyerah kepada Hamas. Ya, menyerah. Sebuah kata yang selama ini dianggap tabu, dianggap hina, dianggap pengkhianatan oleh banyak kalangan di Israel. Namun hari ini, suara itu keluar bukan dari mulut musuh. Bukan dari lawan politik Netanyahu. Tapi dari seorang ibu yang anaknya tewas bukan di tangan Hamas, melainkan oleh peluru tentara Israel sendiri. Yotam Haim adalah satu dari 3 sandera Israel yang justru terbunuh oleh pasukan IDF dalam sebuah insiden kelam di Gaza. Ia telah disandera selama 2 bulan sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Saat berhasil melarikan diri bersama 2 sandera lainnya, mereka justru ditembak oleh tentaranya sendiri di lingkungan Shejaya, Gaza. Pasukan IDF mengira mereka adalah musuh. Tanpa konfirmasi, tanpa pendekatan damai, peluru pun ditembakkan. Kejadian ini membakar kemarahan banyak pihak. Tapi bagi Iris, itu adalah akhir dari kepercayaan. Ia tak lagi melihat negaranya sebagai pelindung. Ia tak lagi percaya bahwa perang ini bisa dimenangkan. Dan ketika video yang memperlihatkan 2 sandera Israel lainnya, Rom Braslavsky dan Eviatar David, dalam keadaan kurus kering, hampir kelaparan, dirilis ke publik, kemarahan rakyat Israel pun mencapai titik didihnya. Postingan Iris di Facebook langsung viral. Kami menyerah kepada Hamas selama 20 tahun. Kami memberi semakin banyak. Dan sekarang kami harus membebaskan mereka yang masih bisa dibebaskan, tulisnya. Sebuah kalimat yang menyindir kebijakan pemerintahan Netanyahu selama 2 dekade terakhir. Sebuah pernyataan yang secara tidak langsung menyebut bahwa tak ada lagi kemenangan yang bisa diharapkan. Dan kenyataannya, rakyat Israel pun mulai sadar. Mereka mulai mempertanyakan segalanya. Di berbagai kota seperti Tel Aviv, Haifa, hingga Yerusalem, ribuan warga turun ke jalan. Mereka membawa poster bertuliskan, "Akhiri perang, selamatkan Sandera. Kami tidak percaya lagi pada IDF." Dan Netanyahu gagal, mundur sekarang. Konflik ini bukan lagi tentang ideologi atau keamanan nasional. Ini sudah menyentuh titik terdalam, kemanusiaan. Orang-orang bukan lagi marah karena serangan Hamas. Mereka marah karena negara mereka sendiri gagal menjaga warganya. Mereka marah karena anak-anak mereka dijadikan pion politik. Mereka marah karena setelah 2 tahun perang, tak ada hasil konkret selain lebih banyak kematian, lebih banyak luka, dan lebih banyak trauma. Netanyahu yang selama ini berdiri kokoh sebagai pemimpin keras dan tanpa kompromi, kini menghadapi tantangan dari dalam negerinya sendiri. Rezimnya mulai goyah. Skandal korupsi yang sebelumnya menjeratnya kembali dibuka. Tekanan dari komunitas internasional makin keras. Bahkan sekutu utama mereka, Amerika Serikat, mulai menjaga jarak. Ketika warga AS tewas di tepi barat, pemerintah Joe Biden hanya mengecam tanpa membela Israel secara terbuka. Sebuah sinyal bahwa dukungan internasional pun mulai surut. Dan dalam situasi seperti inilah, Hamas justru terlihat semakin kuat. Mereka tak hanya bertahan, tapi juga menyerang dengan strategi baru. Serangan drone dari kelompok pendukung seperti Houthi berhasil menghancurkan instalasi militer IDF di 3 kota utama Israel. Ini bukan hanya kekalahan fisik. Ini adalah pukulan terhadap moral bangsa Israel. Maka tak heran, ketika warga mulai membandingkan antara ambisi politik Netanyahu dengan kenyataan di lapangan. Hampir 2 tahun perang, tapi Sandera belum pulang. Hamas masih beroperasi. Terowongan-terowongan bawah tanah di Gaza tetap aktif. Bahkan serangan ke dalam wilayah Israel makin intens. Bagaimana mungkin ini disebut keberhasilan? Di tengah semua ini, muncul satu pertanyaan besar. Apakah menyerah kepada Hamas adalah satu-satunya jalan? Banyak yang menolak mentah-mentah gagasan itu. Tapi semakin hari, suara untuk menyerah bukan semakin kecil, melainkan semakin lantang. Bukan karena rakyat takut, tapi karena rakyat mulai sadar bahwa kemenangan tidak bisa dicapai dengan cara membabi buta. Karena perang yang tak berujung bukanlah kekuatan, tapi kegilaan. Seorang ayah dari Sandera yang masih ditahan di Gaza mengatakan kepada media, "Saya tidak peduli lagi siapa yang menang atau kalah.
Saya hanya ingin anak saya pulang. Kalau menyerah bisa membuatnya pulang, maka lakukan. Kalimat sederhana, tapi menggambarkan betapa warga Israel telah sampai pada titik keputusasaan. Pasukan IDF pun kini tak sekuat dulu. Moral mereka menurun. Frustrasi meningkat. Banyak laporan tentang pasukan yang menolak kembali ke Gaza. Mereka lelah. Mereka takut. Mereka tidak lagi percaya pada komando atasan. Situasi ini makin parah dengan adanya bocoran dokumen militer yang menunjukkan bahwa strategi utama mereka selama ini penuh dengan kebohongan. Netanyahu mungkin masih berdiri tegak di atas panggung, menyampaikan pidato patriotik. Tapi di jalan-jalan, suara rakyat jauh lebih keras. Demonstrasi besar-besaran terus terjadi dan media internasional pun mulai meliputnya. Dunia melihat bahwa bukan hanya Palestina yang menderita dalam konflik ini, rakyat Israel pun sedang terluka oleh pemerintahannya sendiri. Ada yang mengatakan bahwa sejarah sedang ditulis ulang. Bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah konflik ini, rakyat Israel mulai mempertanyakan moralitas perang mereka. Bahwa untuk pertama kalinya, rakyat Israel menuntut perdamaian, bukan kemenangan. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, menyerah bukan dianggap lemah, tapi manusiawi. Apakah ini berarti Israel akan benar-benar menyerah? Belum tentu. Namun yang pasti, perang ini tidak lagi bisa dilihat sebagai pertempuran antara negara dan kelompok militan. Ini sudah menjadi perang antara suara rakyat dan elit penguasa. Antara mereka yang ingin kedamaian, dan mereka yang terus memperpanjang penderitaan demi kekuasaan. Kisah Iris Haim hanyalah satu dari sekian banyak suara hati yang hari ini bergema di seluruh penjuru Israel. Suara yang jujur, suara yang marah, suara yang tak lagi bisa dibungkam. Dan jika pemerintah tetap menutup telinga, maka bukan tak mungkin rakyatlah yang akan mengambil alih arah sejarah. Perang ini telah menghancurkan banyak hal. Kota-kota hancur, keluarga hancur, kepercayaan hancur. Dan hari ini, seluruh dunia menyaksikan apakah Israel akan terus bertahan dalam kebutaan politik, atau mulai membuka mata dan mengakui bahwa tak semua kemenangan datang dari laras senjata. Mungkin, justru dengan menurunkan senjata, mereka bisa memenangkan hal yang jauh lebih besar, hati rakyat mereka sendiri.